Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ibu Rahma kembali menemani belajar kalian di rumah ya. Kali ini Ibu akan membahas materi integral tak tentu untuk anak-anak Ibu di kelas 12 Boga 1 ya, khususnya, dan juga untuk kalian semua kelas 12. Ya, apa kabar kalian? Harapan Ibu kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun ya. Baik, kita langsung saja kita pahami materi mengenai integral tak tentu. Ya, untuk anak-anak Ibu jangan lupa nanti di akhir video ini akan ada soal ya, akan ada soal, dan tentunya soal ini yang harus kalian selesaikan dan kalian kumpulkan ya, soal atau tugas kalian. Baik, integral tak tentu, pengertian dari integral tak tentu adalah hitung integral adalah operasi kebalikan dari hitung diferensial ya. Kebalikan dari diferensial, dari turunan. Jadi kalau integral ini kebalikan dari turunan, kalau turunan kemarin pangkatnya itu selalu berkurang 1 ya, pangkatnya selalu berkurang 1. Tetapi untuk integral pangkatnya selalu bertambah 1 ya, itu perbedaannya. Nah, ini dia contohnya, ada fungsi f(x), diferensialnya adalah turunannya adalah f aksen x, sementara integralnya adalah f(x) ya. Baik, simbol integral, ini dia simbol integral ya, huruf S Romawi ya, ini dia simbol integral, dia adalah huruf S Romawi. Baik. Contohnya misalnya di sini ada f(x), fungsinya adalah f(x), 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 3. Sementara kalau untuk diferensialnya, untuk turunannya adalah, untuk turunannya kan kemarin ini ya, ini pangkatnya ini taruh ke depan sini, pangkatnya jadi ke depan, berarti pangkatnya dikurang 1. Nah, 2 ini x pangkat 2, pangkatnya 2 dikurang 1, makanya di sini pangkatnya jadi 1 ya, tidak ada tertulis sisa x. Sementara 4 ini didapat dari ini 2 ke depan kali dengan ini. Jadi 2 taruh ke depan, 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian turunan dari 5x adalah 5, sementara turunan dari konstanta itu adalah 0 ya, ini secara turunan kemarin. Nah, sementara kalau untuk integralnya adalah begini. Baik, catatan C adalah tempat konstanta yang belum ditemukan ya, tempat konstanta yang belum ditemukan angkanya berapa maksudnya, makanya cukup ditulis saja dengan C, yaitu konstanta. Baik, selanjutnya ada integral, kita membahas integral tak tentu ya. Integral tak tentu adalah integral yang belum diberikan batasan, masih dalam bentuk fungsi aljabar. Jadi belum ada batasan, maksudnya belum ada batasan tuh ini. Nah, ini kan lambang integral. Jadi belum ada batas bawah maupun batas atas ya, batas bawah dan batas atasnya belum ada. Bentuk perubahan diferensial ke integral. Jadi ini perubahan dari diferensial ke integral. Oke, ini ada dy per dx sama dengan ax, menjadi dy sama dengan ax kali dx, di mana y sama dengan, akhirnya menjadi integralnya adalah y sama dengan integral ax dx ya. Rumus umumnya, ini kalau ini ribet mengingatnya, nah rumusnya ini aja rumus umumnya. Y sama dengan integral ax pangkat n dx. Kemudian untuk hasilnya adalah berarti di sini a pangkat ax pangkat n ditambah 1, kemudian dibagi n tambah 1. Jadi pangkatnya dengan penyebutnya ini sama ya, ditambah konstanta. Nah, untuk rumus integral tak tentu ini dia rumusnya ada 8. Ada 8 rumus integral tak tentu. Nah, ini integral a x pangkat n dx menjadinya begini. Kemudian integral a dx menjadi ax tambah c. Oke, kita pahami saja langsung di contoh. Nanti saat kita memahami contoh, kita akan ulas satu-satu ya. Jadi kita akan bahas ini semuanya akan kita bahas ya. Ya, semuanya. Nah, di sini juga ada turunan cos, sin, sekan, kosekan. Ini turunannya sudah Ibu kasih. Nah, kalau turunannya dari sin, cos, sekan, ini sudah ada. Rumus integral fungsi trigonometri. Ya, kalau ada integral sin x dx, itu rumusnya turunannya dari sin adalah negatif cos x ya, negatif cos.
Turunan dari cos adalah sin, turunan dari tangen adalah negatif len cos X. Cos X-nya ini adalah tanda mutlak. Len ini apa? Len ini adalah logaritma natural. Logaritma natural itu apa? Logaritma natural itu adalah misalnya yang 1/sekian, ya, pangkat negatif 1 maksudnya logaritma natural. Oke, nanti kalau ada soal pasti akan lebih paham ya mengenai logaritma natural ini. Baik, langsung kita bahas contoh. Ya, contoh soalnya. Yang pertama di sini ada integral negatif 18 X pangkat 5 dx. Caranya adalah di sini negatif 18, jadi per yang kita pikirkan pernya ini dari mana dapat 5 tambah 1. 5 tambah 1 ini kan ini negatif 18 X pangkat ini pangkat 5. 5 ini kita tambah 1, pangkat yang ini ya. Kita tambah 1, jadi 5 tambah 1 itu sama dengan 6. Jadi penyebutnya juga 6. Jadi dibagi, pembaginya itu sama dengan pangkatnya. Ya, pembagi sama dengan pangkatnya. Jadi penyebutnya di sini sama dengan pangkat. Oke. Jadi ini negatif 18 bagi 6 itu adalah negatif 3 X pangkat 6 tambah C. Begitu saja ya. Pokoknya pembaginya atau penyebutnya itu sama dengan pangkatnya, itu saja. Pangkatnya dari mana? Ya, pangkat dari soal itu ditambah dengan 1. Baik, untuk yang nomor 2, integral 10 pangkat 10x pangkat negatif 1 1/2, ini berarti negatif 1/2 ya, dx sama dengan di sini 10 per 10x negatif 1 1/2 ditambah 1. Nah, ini penyebutnya pernya juga sama dengan negatif 1 1/2 tambah negatif 1/2 ya, 1/2 tambah 1. Nah, ini negatif 1/2 ini anggaplah hutang 1/2 ditambah 1. Hutang 1/2 dibayar 1, berarti hutangnya sisa setengah. Ya, ini penjumlahannya berarti sisa setengah. Ini ya, yang ini pangkatnya ini sisa negatif 1/2. Sementara negatif 20-nya didapat dari ini tadi 10 dibagi negatif 1/2. Ya. Kalau ada pensil 10, semua pensilnya kita potong jadi 2 bagian. Nah, berarti kan pensil itu akan menjadi 20 bagian ya. Jadi karena dibagi negatif maka negatif 20x pangkat negatif setengah tambah C tambah konstanta. Oke, sekarang yang nomor 3. Nomor 3 di sini integral 3x pangkat negatif 1 dx ya, pangkat negatif 1. Nah, pangkat negatif 1 ini kan berarti x-nya ini 1/x ya. Pangkat negatif 1 berarti x-nya adalah 1/x dx. Nah, jadi pangkat negatif 1-nya itu ini kan 3x pangkat negatif 1, jadi 3 ln x jadi pangkat negatif 1-nya ini diganti dengan ln x. ln dibaca ln ya, ln x tambah C. Oke, nanti juga ini ada contoh tambahan ini. Kemudian yang nomor 4, integral 2e pangkat x dx sama dengan, karena di sini x-nya kalau x ini turunannya ya tetap begini saja ya, dx-nya ini aja ditambah diganti dengan C. Kemudian nomor 5, integral 5 sin x dx. Nah, turunan dari sin, tadi sudah kita bahas, turunan dari sin adalah negatif cos ya. Jadi, 5-nya tetap, negatifnya kita taruh ke depan, jadi negatif 5 cos x. Karena turunan dari sin adalah cos, negatif cos, dx-nya kita ganti dengan C. Baik, nomor 4 kita lihat ini sekan. Kita lihat turunan dari sekan SEC. Turunan dari sekan nih. Turunan dari sekan kuadrat X adalah tangen C. Turunan dari sekan kuadrat X adalah tangen C. Nah, di sini sekan kuadrat X ya. Ya ganti aja di sini jadi tangen C. Udah ada di rumus kok ya. 4
1/2 sekan kuadrat X dx. Kalau 4 1/2-nya tetap, ya, yang kita turunkan adalah hanya sekan kuadrat. Sekan kuadrat di rumus tadi di sini nih yang udah ada ya. Ini sekan kuadrat X dx turunannya adalah tangen X tambah C. Langsung aja itu ya, tangen X tambah C. Oke, kita bahas sekarang contoh tambahan. Tentukan nomor 1, tentukan antiturunan dari fungsi berikut. Oke, kita langsung di sini saja ya. Kita langsung di sini, ini penyelesaian. Kita langsung di sini. Nah, turunannya adalah bukan turunan, kita integral ya. Integral dari fungsi 12x. Fungsi dari 12x. Kita karena pakai fungsi, makanya di sini tidak ada dx-nya ya. Kalau sudah pakai integral baru dia ada tulisan dx-nya. Karena Ibu pakai fx, maka di belakang tidak ada dx-nya. Baik, caranya adalah gini. Ini pangkatnya ini dia bertambah 1. Nah, pangkatnya itu bertambah. Ya, sebentar, mouse-nya agak susah nih, kenapa ya? Mouse-nya agak susah. Nah, ya udah. Nah, ini X-nya kan punya pangkat 1 ya. Nah, X ini kan sebenarnya punya pangkat 1. Nah, kita tambah dengan 1 pangkatnya. Kemudian, kalau pangkatnya sudah, jadi penyebutnya juga kita bagi di sini. Ya, penyebutnya juga kita bagi. Maksudnya yang di depan ini, koefisien yang di depan ini kita bagi juga dengan pangkat yang sama. Ini 1 tambah 1. Maka di sini 1 tambah 1 ya. Oke, Ibu ke samping saja. Oke, langsung sekarang. Nah, udah Ibu bikin dulu ini. Sekarang ini 12, kita tulis dulu pernya di bawah di sini berapa? Ini 1 tambah 1 sama dengan 2. Kemudian di sini X, pangkatnya berapa? 1 tambah 1 sama dengan 2. Oke, selanjutnya sama dengan ini berapa? 12 bagi 2 adalah 6 ya. Ini X pangkat 2 tetap. Nah, di sini X pangkat 2. Oke, selesai ya jawaban nomor 1. Ya, jawaban nomor 1 jawabannya. Oh ya, di sini jangan lupa harus tambah C ya, tambah C. Nah, di sini juga kita mulai menambahkan C. Di sini tambah C semua ya. Tambah C, jangan lupa harus ditambah dengan C. Nah, tambah C. Oke, selesai jawaban soal nomor 1A. Sekarang nomor 1B. Nah, nomor 1B penyelesaian ya, penyelesaiannya. Nah, sekarang ini soalnya ini. Nah, kita copy soalnya. Kita copy soalnya, kita taruh di sini ya. Kita taruh di sini. Oke. Ya, kita selesaikan langsung ke samping saja ya. Kita selesaikan ke samping saja sebentar. Ini masih soal. Kita di sini aja deh. Nah, itu soalnya. Nah, sekarang sebentar Ibu atur biar rapi. Nah, oke, sekarang langsung ke samping sini. Nah, sama sama seperti ini tadi. Nah, ini kita copy dulu, Ibu taruh sini. Nah, ini kasih per ya, kasih per. Nah, oke. Sekarang ini dia. Ini kan soal nih, yang ada angka ini soal. Jadi pangkatnya dulu yang kita hitung. Semua ditambah dengan 1. Pokoknya integral tuh begitu ya. Ditambah dengan 1. Nah, tambah dengan 1. Di sini yang penyebutnya di sini copy aja ini. Nah, copy aja di situ. Oke, selanjutnya di sini, ini muat nggak kalau lanjut ya? Oke, jangan lupa di sini ditambah dengan C. Ditambah dengan C. Ya. Setelah itu
Kita hitung hasil jumlahannya. Oke, Ibu copy ke bawah lagi biar nggak lama ya, biar nggak panjang nulisnya. Oke, yang ini Ibu hapus. Nah, yang ini Ibu hapus. Aduh, salah. Nah. Ya, sekarang kita jumlahkan, kita hitung. Sekarang ini caranya gimana? Ini negatif 2/3 ditambah 1. Ini 1 ini kita rubah dulu supaya gampang. Satunya ini kita rubah jadi 3/3 ya. Kita rubah jadi 3/3. 3/3 supaya gampang. Nah, yang ini juga kita rubah jadi kenapa ini nggak mau masuk? Jadi 3/3 di situ. Di sini juga kita rubah satunya ini menjadi 3/3 ya. Menjadi 3/3. Oke, lanjut. Sekarang kita lanjutnya di samping sini aja ya. Di samping ini Ibu copy ulang yang ini biar Ibu nggak lama nulis. Nah, kita copy di sini. Oh, nggak bisa ya, dia menurun. Oke, kalau dia menurun, kalau harus menurun, Ibu lebih baik Ibu turunkan ya. Kalau harus turun ya lebih baik Ibu turunkan di sini. Nah, di sini F X. Nah. Oke, sekarang kita jumlahkan. Ini sudah kopiannya, kita jumlahkan. Kalau menjumlahkan bilangan itu pecahan adalah syaratnya penyebutnya harus sama, dan ini penyebutnya telah sama, sudah kita samakan. Sekarang negatif 2 ditambah 3, negatif 2 ditambah 3 maksudnya hutangnya 2 dibayar 3, berarti dia masih punya 1 ya. Masih punya 1 per, di sini masih 1/3 ya. Ini kita hapus. Nah, ini juga kita hapus. Nah, jadi kenapa ini sama dengannya terhapus? Jadi ini tadi negatif 2/3 ditambah 3/3 itu adalah 1/3. Di sini juga kita rubah jadi 1/3 ya. Nah, di sini juga pangkatnya sama, jadi 1/3. Nah, tambah C. Oke, selanjutnya kita selesaikan, kita hitung ini. Kita hitung yang ini. Ini gimana hitungannya? 2 dibagi 1/3 ini harus berapa? Nah, 2 dibagi 1/3 itu kita bikin begini ya. Kita bikin tulisan secara hitungan seperti waktu dulu, waktu masih SD dulu ya. Oke, waktu masih SD dulu, penulisan 2 dibagi 1/3, tanda pernya ini diganti dengan tanda bagi. Jadi gini, 2 tanda bagi ya dibagi 1/3. Nah, 1/3. Nah, selanjutnya tanda baginya ini berubah jadi tanda kali, pecahannya dibalik ya. Ibu lanjut disambung sini, mudah-mudahan muat ya. Susah sekali ini mouse-nya ya, mohon maaf ini susah mouse-nya kenapa. Oke, copy aja. Ibu taruh di bawah aja deh, nggak apa-apa. Oke, tanda baginya ini dirubah jadi tanda kali ya. Tanda baginya dirubah jadi tanda kali. Pecahan yang ini, pecahannya dibalik. 1/3-nya dibalik menjadi 3/1. Nah, sekarang berapa hasilnya? Oke, kita kalikan sekarang. 2 kali 3 dibagi 1 itu sama dengan 6 ya. 6 6x ya di sini 6x pangkat. Nah, di sini 6x pangkatnya ini pangkat 1/3. Di sini jangan lupa ada C. Nah, jadi hasil akhirnya adalah 6x pangkat 1/3 tambah C. Itu soal nomor 1B sudah selesai. Baik, kita sekarang ini soalnya tentukan hasil pengintegralan berikut. Oke, yang ini Ibu langsung di samping aja ya biar cepat ya. Oke, Ibu kasih warna di sini. Ini Ibu kasih warna soalnya jadi warna merah. Soalnya warna merah.
nanti jawabannya warna hitam. Ya, kayak soalnya warna merah, jawabannya di sini warna hitam. Oke. Selanjutnya, nah sekarang turunan dari ini, turunan dari X pangkat 8 dx. Ya, turunan dari X pangkat 8 dx. Berarti di sini turunannya adalah, pokoknya di depannya ini pasti pasti per ya. Kalau ini untuk turunan pasti ada pembaginya. Oke, di sini adalah ini di depan X, koefisien di depan X di sini adalah 1 ya, 1. Jangan lupa 1. Sekarang ini X pangkat 8 ditambah 1 berarti menjadi berapa? X pangkat ya, pangkat 8 ini kita tambah 1. Kita langsung hasilnya tambah 1, nggak ada tanda tulisan tanda tambahnya lagi ya. Berarti di sini X, ini 8 tambah 1. Oke deh, Ibu bikin aja biar kalian nggak bingung. Nanti bingung ya. Oke, 8 tambah 1. Penyebutnya juga jadi 8 tambah 1 di sini. Nah, sama dengan, di sini sama dengan berapa? Sama dengan ini. Nah, Ibu copy aja biar cepet. Biar cepet, tambah. Nah, 8 tambah 1 berapa? 9. Di sini juga berapa? 9 ya. Ini tanda tambah C. Oke, selesai ya soal nomor 2B. Soal 2B sudah 2A. 2A telah kita bahas. Nah, sekarang kita akan bahas soal nomor yang B. Oke, ini sifat-sifatnya sesuai sifat-sifat yang ada tadi ya. Baik, ini yang agak rumit ini. Sekarang ini caranya kita rubah dulu yang ini. Akar dari ini. Akar dari akar dari akar X ini. Akar dari X ini kita rubah. Kalau akar X itu kan punya begini dia. Akar X itu berarti dia, Ibu jelaskan yang ini dulu deh. Nah, ini kan di sini punya angka 2 ya, tapi tidak biasa ditulis akar pangkat 2 dari X. X-nya ini dia punya pangkat ini X ini punya pangkat 1 dia, tetapi kan kalau pangkat 1 itu tidak biasa ditulis pangkatnya. Nah, begini. Sebentar, salah tulis. Sama dengan, nah sekarang akarnya ini kita hilangkan ya. Akarnya kita hilangkan, bentuknya jadi pangkat pecahan ya. Bentuknya jadi pangkat pecahan. Ini X, di sini masih X ya, ini masih X. Kemudian ini pangkat 1, X pangkat 1, satunya taruh di atas, 2-nya taruh di sini di bawah. Jadi X pangkat setengah ya. X pangkat setengah. Oke. Kita X pangkat setengah, Ibu salah tulis X-nya. Setengahnya ya. Nggak bisa. Sebentar. Nah, pangkat setengah ya. Oke, kita di sini kita kasih dx. Kita kasih c. Kita tambah c. Beda tulisannya, tambah c. Oke, sama dengan, kita nyamping aja jawabannya. Ini Ibu kasih jarak deh di sini biar rapi. Nah, begini ya. Ini juga kita kasih jarak. Nah, oke, sekarang ini dx, di sini dx, kita tulis dx. Ini X pangkat setengahnya itu kita naikkan. Ini kan ada di posisi penyebut, di bawah kita taruh ke atas, berarti pangkatnya positif setengah, dia akan menjadi pangkat negatif setengah ya. Akan menjadi pangkat negatif setengah. Nah, di sini pangkat negatif setengah. Oh, salah. Sebentar, salah posisi. Pangkat negatif setengah. Nah, di sini X pangkat ini negatif. Salah tulis sebentar. Pangkat negatif 1/2. Ini dx di sini
DX-nya di belakang ya, bukan di depan. DX-nya tulisannya di belakang. Aduh, salah. Sebentar. Nah, DX-nya tulisannya di sini. Ini masih belum ada C-nya ya. Kita belum ada C-nya karena masih ada DX-nya, sorry. C-nya kita hapus dulu, belum ada C. Tidak perlu nanti C-nya. Sebentar, di sini DX ya. DX. Nah, begini. Oke, selanjutnya sama dengan di saat kita menghilangkan DX, disitulah ditambah dengan C. Di saat kita menambah DX, disitulah ditambah dengan C. Baik, sekarang di sini kita tambah, sekarang pangkatnya kita tambah 1 semua. Ya, di sini berarti ingat di sini di depan X di sini adalah ada koefisien yaitu nilainya 1. Ya, ada nilainya 1. Sekarang di sini ini X pangkat negatif setengah. Pangkat negatif setengahnya ini pangkat negatif setengah. Nah, negatif setengah 1/2 ya, 1/2 1/2 sebentar, ini 1 ya, 1/2 ini kita tambah dengan 1. Maka di sini langsung satunya bukan di situ ya. Sebentar, ini tulisannya harus pas ya. Coba di sini. Ini tambah C. Oke, pangkatnya ini loh maksud Ibu yang ditambah dengan 1. Sebentar. Tambah 1. Nah, begini maksudnya. Oke, penyebutnya juga sama ya di sini. Nah, begini. Oke. Selanjutnya ini Ibu bikin agak ke sini dong. Nah, oke, belum selesai ya. Belum selesai. Sekarang kita lanjutkan yang ini, hitungannya di bawah. Kita copy taruh ke sini. Nah, tambah C ini sama dengan oke, kita hitung hasil penjumlahannya ini. Hasil penjumlahannya ini kita yang ini nih. Ini kan penyebutnya per 2, penyebutnya 2, maka ini kita ganti menjadi 2/2 ya. Kita ganti menjadi 2/2. Susah sekali. Menjadi 2/2. Yang ini juga kita ganti dengan 2/2. Oke, selanjutnya kita hitung hasil penjumlahannya. Kita hitung hasil penjumlahannya ke samping. Nah, Ibu copy di samping sini saja. Oke, kita jumlahkan sekarang. Negatif 1 ditambah 2. Negatif 1 tambah 2 itu menjadi hutang 1 ditambah 2. Berarti dia masih punya 1. Berarti positif setengah ya. Nah, ini positif setengah. Oke, berarti ini sudah dijumlahkan ya, bukan main hapus saja. Tetapi sudah dijumlahkan. Oke, sama seperti tadi di contoh tadi. Ini sekarang oke, kita copy ke bawah lagi. Nah, copy ke sini. Ini sama dengan kalau dulu waktu SD ini tanda 1, ini kan 1 nih. 1 dibagi 1/2, 1 dibagi setengah. Oke, kalau dulu tuh gini ya. 1 dibagi setengah itu tanda baginya itu berubah jadi tanda bagi. Di sini tanda pernya maksudnya berubah menjadi tanda bagi ya, menjadi tanda bagi. Nah, begini dia. Jadi, ini 1, maksudnya ini loh. 1 dibagi 1/2, ini sama aja dong. 1 dibagi 1/2 kan. Nah, tanda bagi berubah jadi tanda kali, pecahannya dibalik ya. Nah, Ibu tulis di sini deh. Nah, Ibu copy, taruh di sini ya. Nah, ini tanda baginya ini berubah jadi tanda kali. Nah, jadi tanda kali, pecahannya ini dibalik, jadi 2/1. 1/2 jadi 2/1. Kayak hasilnya sekarang berapa? Hasilnya kalikan.
Sekarang kita kalikan. Hasilnya Ibu copy di bawah. Nah, copy di bawah hasilnya. Oke, ini hasilnya ya. Kita kalikan sekarang. 1 kali 2. 1 kali 2 berapa? 2. 1 kali 2, 2. 2 dibagi 1. Ini kita hapus. Nggak bisa menghapus satu-satu ya. Nah, yang ini aja dihapus. Nah, begini. Oke, jadi hasilnya adalah 2x pangkat setengah tambah C ya. Jadi 2 ini diperoleh dari ini. 1 kali 2, 2 dibagi 1. 2 ya. Oke. Sebentar, ini tulisannya dirapikan. Nah. Oke, udah naik ya. Sekarang kita bahas nomor 3C. Kita akan bahas nomor 3C. 3C juga caranya sama ya, caranya sama. Sama dengan di sini. Oke, kita lebih cepat lagi ya. Kita lebih cepat lagi, kita rubah dulu ini. Ini kita rubah yang akarnya. Tadi akarnya Ibu merubah sudah Ibu jelaskan lebih detail sekali. Ini soalnya kita tulis X pangkat 3. Kemudian akar dari X kuadrat. Akar dari X kuadrat adalah X ya. X kuadrat itu berarti dia punya X-nya. Kalau X kuadrat itu dia berarti X-nya ada. Oh, akar pangkat 3 ya. Lupa akar pangkat 3. Oke, kalau akar pangkat 3 berarti gini. Nah, ini di sini adalah ini X. Nah, X pangkatnya yang X pangkat 2, 2-nya taruh di atas sini, kemudian 3-nya taruh di ini, di posisi bawah ya. Posisi di sini. Nah, jadi dirubah begitu. Kemudian dx di sini. Oh, dx-nya bukan pangkat ya. Dx. Nah, oke. Dx-nya kita kasih spasi deh. Nah, dx sekarang sama dengan dx-nya hilang, kita ganti dengan C, pangkatnya kita gabungkan dulu. Pangkatnya ini kita gabungkan dulu ya. Pangkatnya digabungkan dulu sebelum kita jadikan sebelum kita hilangkan dx-nya, pangkatnya kita gabungkan dulu ini. Ini dan ini kita gabungkan. Oke. Kita gabungkan, Ibu copy saja di sini. Nah, kita gabungkan sekarang di sini berarti ini loh, maksudnya X pangkat 3 X pangkat 2/3. Jadi karena ini sama-sama variabel X, maka pangkatnya dijumlahkan. Nah, jadi 3. Nah, 3 ini kita tambah dengan gini. Yang ini kita hapus. Nah, begini maksudnya. Oke, sekarang kita jumlahkan. Kita jumlahkan yang ini kan 3. Oke, kita uraikan saja. Oke, ternyata nggak muat. Ibu taruh ke bawah sebentar. Ini Ibu copy ulang. Nah, oke, sama dengan ini sama ya tulisannya. Oke, lanjut aja ya. Oke, sekarang ini kita menjumlahkan pecahan, penyebutnya harus sama. Ini masih belum ada penyebutnya, ini sudah per 3. Jadi yang ini kita rubah juga supaya jadi per 3. Berapa sih? Supaya ada per 3, maka di sini sama-sama kita kali 3. 3 kali 3 ini 9, berarti 9 dibagi 3 ya, sama dengan 3. Berarti 9 dibagi 3 supaya sama dengan 3. Di sini 9, kemudian di sini 3 ya. 9 dibagi 3 kan sama dengan 3. Oke, selanjutnya pangkatnya kita jumlahkan. Pangkatnya kita jumlahkan di sini. Pangkatnya kita jumlahkan. Di sini tetap X. Kemudian ini 9 tambah 2 ini adalah 11 per 3. Ya, 11 per 3.
kita bahas nomor mana C ya. Oke. Selanjutnya 3-nya bukan di situ ya. Oke, pangkatnya tadi soalnya adalah ini. 2/3, ini X-nya tadi pangkat. Ini X-nya, maaf, ini X-nya tidak punya pangkat ternyata. X-nya tidak punya pangkat ya, maaf. Ini X-nya ternyata tidak punya pangkat. Maaf, Ibu salah baca, ternyata pangkatnya 1 aja nih X-nya. Ini akar pangkat 3 maksudnya. Nah, ini 1, ya maaf Ibu koreksi. Di sini menjadi 3/3 ya. 3/3. Nah, oke, sekarang kita jumlahkan. Ini salah ya, ini kita jumlahkan. Sekarang 3 tambah 2, ini sama dengan 5. Sama dengan 5 di sini ya. Oke, Ibu salah ininya tadi, salah memahami ini. Nah, di sini ini X pangkat 1 ternyata ya, bukan pangkat 3. Ini akar pangkat 3, angka 3-nya itu. Di sini per 3 dx. Sudah dx belum di sini? Oke, kita langsung C ya, sudah tambah C ya. Di sini kita tambah C. Oke, yang di sini kita langsung aja tambah C. Nah, tambah C, berarti ini kita hapus dx-nya. Oke, ini sudah kita uraikan begini. Penyebutnya juga ya harus, karena pangkatnya sudah ditambah, maka penyebutnya di sini, oh ya belum ya, kita baru menambahkan ini kita ya, belum menambahkan C, kita baru menguraikan soalnya. Oke, mohon maaf. Oke, sekarang di sini juga masih dx. Salah Ibu nulisnya. Ini harus hati-hati sekali, pangkat lagi. Salah lagi. Nah, ini dia. Ini nggak ada D ya, nggak ada D. Nah, ini soalnya baru begini, ini soalnya. Sekarang kita uraikan dari soal ini ya. Soalnya sudah kita uraikan, sekarang kita selesaikan dari soal ini. Oke, soalnya yang kita selesaikan yang ini sekarang. Nah, Ibu, ini uraian soal, Ibu kasih warna hijau. Ini soal yang telah diuraikan ya. Soal yang telah diuraikan. Baik. Dari sini yang akan kita selesaikan. Sekarang akan kita selesaikan. Kita tambah di sini, kita tambah dengan C ya. Kita tambah dengan yang akan kita tambah dengan C. dx-nya itu kita rubah dengan tambah C gitu. Tapi di sini pangkatnya harus ditambah ya. Pangkatnya ditambah 1. Kemudian selain pangkatnya ditambah 1, di sini juga harus per. Nah, pangkat pernya sama dengan itu. Nah, sekarang ini begini. Sekarang supaya gampang menjumlahkannya, satunya ini kan ini 1, ini per 3. Harus sama penyebutnya, menjadi di sini berarti menjadi 3/3. Kenapa? Karena 3/3, 3/3 itu sama dengan 1. Oke. Ibu ke bawah aja deh, nggak apa-apa, menguraikan ke bawah aja ya, biar aja panjang, nggak apa-apa. Nah, oke, di sini satunya ini menjadi 3/3. Kenapa jadi 3/3? Karena 3 dibagi 3 itu kan sama dengan 1 ya, sama dengan 1. Nah, ini oke, Ibu copy, taruh di sini. Nah, oke, sekarang kita jumlahkan 5 tambah 3 berapa? 5 tambah 3. Oke, sekarang Ibu copy dulu. Yang ini Ibu ke bawah aja deh. Tulisannya nggak menyamping lagi. Nah, paste. Oke, ini sudah kopiannya ya. Oke, kita jumlahkan. Penyebutnya sudah sama. Yang kita jumlahkan adalah pembilangnya. Penyebutnya udah sama, 3. Pembilangnya yang kita jumlahkan. Berarti 5 tambah 3. 5 tambah 3, 8. 8/3. Ini kita hapus. Nah, 8/3. Ini kita copy. Ini kita ganti dengan 8/3. Nah, oke.
Udah selesai ya sampai sini. Belum selesai sih jawabannya. Sekarang, nah kalau ini kan masih ada 8/3, di sini punya 1 deh kayaknya ya. 1 di sini. Ini 1 di sini sebenarnya X-nya di sini nih. Nah, begini yang benarnya Ibu. Aduh, salah tulis ternyata Ibu dari tadi ya. Ini 1 di sini sebenarnya, X-nya itu di sini. Nah, X-nya di sini. Pantasan tulisannya tadi jelek ya. X-nya di sini. Ini 1. Kita kasih spasi. Nah, oke. Selanjutnya ini seperti tadi yang Ibu bilang tadi, kalau apa namanya? Nah, ini 1 per ini tanda yang ini nih, yang Ibu blok ini 1 dibagi 3/8. Ini sebentar, alarm Ibu bunyi. Ini 1, tanda bagi per itu diganti gini ya, diganti begitu. Nah, ini di sini adalah 8/3. Nah, di sini 8, di sini 3. Oke. Nah, dari sini kalau waktu SD dulu itu tanda bagi berubah jadi tanda kali, pecahannya dibalik ya. Pecahannya dibalik. Nah, ini jadi tanda kali. Nah, jadi tanda kali, pecahannya ini dibalik. Dibalik berarti 8/3 jadi 3/8. Oke. Sekarang kita kalikan, hasil akhirnya kita kalikan. Kita kalikan, ini 1 kali 3, 3 dibagi 8, berarti tetap 3/8. Ya, jadi jawabannya sini. Nah, ini dia. Oke. Iya, selesai. Jawabannya sampai situ. Tapi ini angka satunya udah nggak ada lagi. Nah, begini dia jawaban akhirnya. Oke, selesai ya kita bahas soal nomor 2. Nomor 2 apa nih? Nomor 2 B. Baik, ini masih ada soal yang 2D, nomor 3. Aduh, masih lumayan. Kemudian nomor 4 dan soal materi itu akan Ibu bahas pada video selanjutnya ya. Akan Ibu bahas pada video berikutnya karena ini sudah 43 menit ya. Sampai sini waktunya sudah 43 menit, akan Ibu putus lagi dan akan Ibu sambung lagi pada video yang berikutnya. Jadi satu pertemuan ada 2 video. Terima kasih. Jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe, belum like channel YouTube Ibu, di subscribe ya, supaya Ibu semangat memberikan tutorial belajar matematika untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.